Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Merinda selaku dosen pengampu mata kuliah Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan kelas B20. Selamat pagi juga kepada teman-teman semua yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan proposal kami dengan produk kami yaitu Spring Rolls. Nah, saya Marjania Pranawati selaku moderator pada kesempatan kali ini. Next. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Ramdhani Dwi Anjarwati, yang kedua ada Marsenia Pranawati, yang ketiga ada Salsabila Eko, yang keempat ada Dila Hafiza, yang kelima ada Della Puspitasari. Next. Lalu pada kesempatan kali ini kami akan membahas beberapa hal, yaitu ringkasan eksekutif, latar belakang, marketing plan, operation plan, financial plan, human resource management, dan yang terakhir ada kesimpulan. Next. Untuk mempersingkat waktu kepada presentator pertama, yaitu Salsa, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Salsabila Eko akan menyampaikan materi tentang ringkasan eksekutif. Kegiatan usaha atau bisnis merupakan suatu aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, organisasi, dan masyarakat secara luas. Menurut Hughes dan Kaput, definisi bisnis adalah suatu kegiatan individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Seiring berkembangnya zaman, segala aspek pun mulai mengikuti pergerakannya, salah satunya dalam bidang kuliner. Makin kemari, makin banyak munculnya jenis makanan atau minuman baru yang menarik dan menjadi perhatian masyarakat. Namun terkadang sifat mereka hanyalah semu, karena dengan terus bergantinya tren-tren makanan yang muncul, maka dari itu kami tertarik untuk membuat sebuah makanan yang sudah ada, namun dengan inovasi serta kreasi yang baru mulai dari varian rasa, cara pengemasan, dan juga dalam mempromosikan produk kepada kalayak umum. Produk Spring ini memiliki bahan dasar kulit lumpia dengan isian kentang dan juga pisang. Kami memilih jenis makanan ini sebagai produk kami dengan alasan banyaknya peminat mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Prospek pengembangan usaha Spring Rolls ini sangat menjanjikan karena banyak masyarakat Indonesia pecinta camilan. Produk Spring Rolls ini diolah menggunakan bahan yang berkualitas. Di sini kami menyediakan berbagai macam topping yang dapat dipilih sesuai dengan selera konsumen, serta dikemas dengan kemasan yang menarik dan pastinya ramah lingkungan. Baik, bisa di next. Selanjutnya ada latar belakang. Spring rolls adalah makanan berupa adonan kentang atau pisang yang digulung dengan kulit lumpia asli dengan beragam pilihan isian gurih dan manis. Kulitnya sangat crispy, digoreng hingga matang sehingga tampilannya sangat menggugah selera. Spring rolls bebas MSG cocok untuk orang yang menghindari MSG. Dibuat dari bahan-bahan yang pilihan yang dijamin fresh. Spring rolls ini cocok dijadikan camilan setiap saat. Ide bisnis ini muncul dari banyaknya orang yang menjual aneka camilan masa kini yang banyak peminatnya. Kami memilih kulit lumpia karena mudah ditemukan di berbagai toko dan cocok untuk dipadukan dengan berbagai macam rasa. Untuk logonya sendiri memiliki arti sesuai dengan nama produknya, yaitu warna coklat melambangkan rasa manis dan lezat, sedangkan warna kuning keemasan dapat meningkatkan nafsu makan sehingga tampilannya yang renyah dan garing karena digoreng dengan kematangan yang sesuai. Baik, cukup itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih pada Salsa atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya adalah marketing plan yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Dan di dalam marketing plan terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama ada analisis pasar. Gorengan menjadi salah satu makanan yang disukai oleh masyarakat karena hampir semua kalangan menyukai jenis makanan ini. Hal ini menjadi sebuah peluang bagi produk spring roll karena tingginya minat masyarakat pada gorengan. Nah, gorengan sendiri menjadi makanan yang mudah ditemui, seperti di pinggir jalan, rumah makan, bahkan restoran mahal pun pasti menjual gorengan. Spring roll sendiri merupakan camilan yang berjenis gorengan yang berbahan dasar dari kulit lumpia. Camilan ini akan terasa lebih nikmat jika dimakan saat panas karena teksturnya yang renyah dan enak. Konsumen utama dari spring roll merupakan para penyuka gorengan, penyuka jajanan kekinian, dan para remaja serta orang dewasa. Spring roll sendiri bukan sebuah produk baru. Melihat banyaknya pesaing dari produk ini, banyaknya pesaing membuat spring roll perlu terus berinovasi dalam meningkatkan kualitasnya agar tidak kalah dan tertinggal dari berbagai pesaingnya. Pesaing yang muncul seperti produk yang mirip dengan spring roll, harga produk pesaing yang lebih rendah dari spring roll, dan produk pesaing yang lebih luas pemasarannya. Bisa di next. Lalu pembahasan yang kedua ada analisis STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama ada segmenting. Segmenting ini digunakan untuk membagi pelanggan menjadi sekelompok orang dengan karakteristik dan kebutuhan yang sama. Untuk melakukan segmentasi pasar bisa menggunakan pendekatan seperti demografis, geografis, psikografis, dan perilaku. Analisis spring roll pada segmenting seperti demografi ini mencakup semua kalangan tetapi lebih mengacu pada remaja. Untuk geografi ini ditujukan kepada masyarakat wilayah DIY dan sekitaran UNY. Psikografi menargetkan pada orang yang bersantai atau orang yang tidak ingin makan makanan berat. Untuk perilaku, customer dapat memilih produk ini karena menggunakan kaldu jamur sehingga lebih baik untuk tubuh daripada menggunakan MSG. Yang kedua ada targeting. Targeting merupakan evaluasi potensi dan daya tarik dari segi komersial pada masing-masing segmen. Beberapa hal yang dipertimbangkan seperti profitabilitas, growth, dan kemudahan akses. Untuk analisis targeting, seperti profitabilitas itu melihat keuntungan dari spring roll. Untuk growth, perusahaan dari spring roll sendiri berharap kedepannya dapat bertumbuh secara berprofit. Yang ketiga ada kemudahan akses, yaitu akses sosial media menjadi pilihan dalam memperkenalkan spring roll untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Yang terakhir ada positioning, yaitu cara untuk menentukan bagaimana produk atau brand yang dibuat dalam direpresentasikan dalam benak pelanggan potensial. Untuk merumuskan positioning dapat dilakukan dengan beberapa hal seperti menawarkan solusi, identifikasi unique selling proportion, dan kembangkan kampanye pemasaran yang lebih spesifik. Bisa di next. Yang terakhir ada analisis 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Yang pertama ada produk. Produk ini merupakan segala sesuatu barang yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Segala hal yang berkaitan dengan produk perlu diperhatikan agar menarik konsumen. Produk pada kesempatan kali ini adalah spring roll, yaitu sebuah produk yang berbahan dasar kulit lumpia yang memiliki isian yang bervariasi dan terdapat dua variasi rasa yang ditawarkan, yaitu asin dan manis. Spring roll sendiri yang asin berisi kentang yang telah dihaluskan dan
roll berisi irisan pisang yang ditambahi selai coklat dan selai strawberry. Yang price price merupakan harga dari sebuah produk. Harga ini memiliki peran penting dalam proses terjadinya jual beli. Penentuan harga untuk sebuah produk memang perlu diperhatikan karena harga akan menyangkut dengan banyaknya penjualan dari produk tersebut. Harga tersebut sudah sesuai mengingat kami menggunakan bahan baku yang berkualitas. Next. Yang ketiga ada place. Place merupakan tempat yang berkaitan dengan proses distribusi barang atau jasa yang ditawarkan. Tempat yang strategis dapat menjadi pertimbangan bagi konsumen untuk memilih barang atau jasa yang ditawarkan. Tempat yang dipilih yaitu di dekat alun-alun karena lokasi tersebut strategis dan ramai pengunjung. Selain itu, Spring Roll juga dijual lewat platform online seperti Shopee Food, GoFood, dan lain-lain. Yang terakhir adalah promotion. Promosi yang digunakan pada Spring Roll ada dua cara, yaitu secara offline dan online. Untuk yang offline dilakukan dengan menawarkan secara langsung dengan calon pembeli sehingga mereka akan lebih tertarik pada Spring Roll. Untuk yang online menggunakan media sosial dalam mempromosikannya. Media sosial yang dipakai seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook karena banyaknya pengguna dari ketiga media sosial tersebut. Next. Untuk presentasi selanjutnya akan dilakukan oleh Ramdhani. Waktu dan tempat disilakan. Oke, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya Ramdhani Dwi Anjarwati yang akan menjelaskan tentang operation plan. Nah, yang pertama itu ada manajemen rantai pasokan atau supply chain. Nah, karena masih baru, manajemen rantai pasokan usaha Spring Roll kami mengadopsi skala UMKM dengan proses yang masih sederhana. Dengan kebutuhan bahan dasarnya berupa yaitu yang pertama ada kelompok bahan utama berupa kentang, kulit lumpia, dan pisang. Kelompok bahan penolong, tepung maizena, tepung terigu, minyak goreng, garam, gula, kaldu jamur, selai coklat, dan selai stroberi. Untuk kelompok bahan tambahan yaitu ada saus, meses, dan keju. Untuk kemasan spring roll sendiri menggunakan paper box. Nah, bahan-bahan utama atau bahan penolong tersebut kami peroleh dari supplier toko grosir dan toko frozen food. Untuk kentang sendiri, kami datangkan dari sumber pertama atau petani kentangnya langsung, di mana bahan-bahan yang mereka jual adalah bahan pilihan dengan kualitas yang tinggi, namun harganya tetap terjangkau. Nah, kami sepakat bahwa bahan-bahan tersebut akan dikirimkan oleh pihak supplier setiap seminggu sekali. Next. Nah, yang kedua ada teknologi dan peralatan. Teknologi yang kami gunakan itu cukup sederhana, yaitu berupa peralatan memasak biasa. Nah, untuk peralatannya sendiri yaitu ada 3 buah gunting, 4 buah pisau, 2 buah telenan, 1 wajan, 1 unit kompor gas, 4 buah baskom dan toples, 1 alat mixer, 2 buah erok-erok dan sotil, 1 keranjang sayur, 4 buah sendok, 2 solet plastik, 2 buah kuas plastik, dan 2 mangkok kecil. Nah, yang ketiga ada menentukan SOP atau standar operational prosedur. Nah, untuk SOP-nya sendiri itu yang pertama ada untuk semua anggota dan yang kedua ada pekerja atau pelayan. Nah, untuk semua anggota memiliki tugas utama yaitu membuat adonan, menggoreng produk spring roll, dan mengemas produk.
Untuk standarnya sendiri yaitu memastikan hasil jadi masakan matang dengan sempurna dan rasanya sesuai dengan standar minimal setiap produk. Pada tahap prosedur, yaitu ada dua, yaitu tahap persiapan dan tahap produksi. Untuk tahap persiapannya yaitu satu, kenakan pakaian standar, kedua, memastikan kondisi alat-alat bersih, prima, dan siap pakai, yang ketiga, penempatan, penggunaan, serta pembersihan alat harus terjaga, yang keempat, memastikan stok bahan-bahan cukup untuk operasional. Yang kelima ada memastikan stok air bersih, material pembersih, dan wadah pembersih tercukupi untuk operasional. Dan yang terakhir, yaitu memastikan tong sampah dan plastik limbah dalam kondisi kosong dan siap pakai di pagi hari. Yang berikutnya ada tahap produksi, yaitu mengenakan masker dan sarung tangan selesai selama proses produksi. Selanjutnya menggunakan bahan yang benar sesuai aturan atau mengikuti resep untuk setiap produk, menggunakan hanya alat-alat dan bahan yang dipakai untuk resep tertentu, atau menyingkirkan yang tidak perlu atau belum perlu. Selanjutnya ada memastikan proses memasak mencapai kematangan sempurna, memastikan proses pendinginan dan penyimpanan produk jadi dengan baik, memastikan pengemasan dengan higienis, meletakkan limbah bahan sisa, kemasan bahan, serta limbah cairan ke tempat yang telah disediakan atau jauh dari meja produksi. Yang terakhir yaitu membersihkan dan mengeringkan alat-alat yang sudah selesai dipakai. Nah, untuk pekerja atau pelayan sendiri memiliki tugas utama yaitu melayani konsumen dan menerima atau menanggapi keluhan. Untuk standarnya sendiri yaitu proses standar pelayanan sesuai dengan pelatihan yang sudah dilakukan. Prosedurnya sendiri ada dua, yaitu pelayanan dan penanganan keluhan. Untuk pelayanan sendiri, yaitu selalu sapa konsumen yang baru datang, menanyakan kepada konsumen yang baru datang apakah ada yang bisa dibantu, selalu menggunakan sarung tangan dan masker dagu setiap kali melayani, dan jika menemukan produk atau kemasan yang cacat, meletakkan di tempat retur yang sudah disediakan. Dan yang terakhir yaitu menyampaikan salam jumpa kembali setelah melayani konsumen. Dan selanjutnya ada penanganan keluhan. Penanganan keluhan sendiri yaitu berupa yang pertama, menyampaikan salam dan sapa setiap kali menerima konsumen. Selanjutnya, memperkenalkan diri dan posisi, mendengarkan keluhan konsumen secara utuh atau tanpa mencela, serta mencatat poin-poin keluhannya. Yaitu selanjutnya ada klarifikasi poin-poin keluhan kepada konsumen, menjawab pertanyaan-pertanyaan atau keluhan konsumen yang dapat dijawab segera. Menindaklanjuti keluhan konsumen jika produk dan kemasan tersedia pada saat keluhan disampaikan. Selanjutnya yaitu solusi belum dia, simpan keluhan tersebut ke buku daftar keluhan lalu sampaikan kepada manajer. Yang terakhir yaitu menyampaikan salam dan terima kasih sebelum konsumen pergi. Sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ramdhani atas pemaparan materinya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan kepada Dela. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator waktunya. Saya Dela Puspitasari di sini akan menjelaskan materi tentang financial plan. Nah, sumber pemodalan dari bisnis kami yaitu dengan iuran atau biasa disebut dengan modal sosial. Nah, modal sosial ini itu berasal dari kontribusi para anggota, di mana modal ini yang akan membiayai kegiatan operasional suatu usaha untuk membiayai investasi jangka panjang. Next. Yang selanjutnya adalah
ringkasan biaya produksi, yaitu biaya tetap senilai 1.480.000 dan biaya variabel senilai 549.500. Untuk perhitungan break-even point atau BEP, itu BEP per unit dengan perhitungan harga tetap dibagi dengan harga per unit dikurangi biaya variabel per unit, yaitu dengan perhitungan 1.480.000 dibagi 3.500 dikurangi 549.500 dibagi 700. Nah, dengan hasil akhir yaitu Rp545. Dengan analisis keuntungan, kami menggunakan analisis variasi bahan, kemudahan dalam penyajian, popularitas, fleksibilitas harga, dan juga potensi pengembangan produk. Yang terakhir adalah harga jual produk. Setelah mengakumulasikan seluruh jenis anggaran dan menghitung harga persatuan barang, maka biaya per pieces untuk spring roll ini adalah 3.500. Baik, mungkin ini saja materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Dela atas pemaparan materinya. Materi bisa dilanjutkan kepada Dila. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Saya Dila Reza akan memaparkan materi tentang Human Resource Management serta spesifikasi pembagian tugas. Yang pertama yaitu ada General Manager, yaitu Dela Puspitasari. General Manager sendiri memiliki fungsi sebagai pengambil keputusan, penyusun rencana, dan penyusun organisasi pengarah. Tugas General Manager diantaranya yaitu memimpin perusahaan, mengambil keputusan, membina bawahan agar bekerja efektif dan efisien, mengatur jalannya usaha, membuat tugas dan wewenang. Selanjutnya yaitu ada sekretaris, yaitu Salsabila Eko. Tugas sekretaris sendiri diantaranya yaitu berkaitan dengan operasionalisasi dan pengembangan usaha perusahaan, mengoordinasikan pengurusan izin-izin usaha perusahaan, menangani proses surat menyurat perusahaan, merekap dan mengarsipkan berkas perusahaan, serta membuat jadwal perencanaan kegiatan usaha. Selanjutnya yaitu ada Finance Manager, yaitu Dila Riza. Tugas Finance Manager sendiri adalah membuat perencanaan keuangan perusahaan, mengatur arus pemasukan dan pengeluaran keuangan perusahaan, membuat pembukuan dan membuat laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, Purchasing Manager, yaitu Ramdhani Dwi. Tugas Purchasing Manager adalah membuat rencana penjualan dan pemasaran perusahaan, membuat laporan pemasaran, merencanakan strategi penjualan dan pemasaran, menciptakan dan memperluas pasar, mempromosikan perusahaan kepada investor dan konsumen. Yang terakhir adalah Sales and Marketing Manager. Sales and Marketing Manager ini berfungsi sebagai pengambil keputusan dalam hal pembelian dan persediaan produk serta memiliki tugas membuat laporan pembelian dan persediaan serta membuat rencana pembelian dan persediaan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Dila atas pemaparan materinya. Bisa di next. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan untuk presentasi kali ini. Jadi kesimpulannya adalah spring roll adalah makanan ringan namun cukup mengenyangkan dengan menggunakan bahan yang berkualitas dan pengolahan yang higienis membuat spring rolls olahan kami aman untuk dikonsumsi. Selain itu, spring roll sendiri bertekstur crispy dan crunchy yang pastinya dijamin yummy. Sekian presentasi dari kami. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat
di proposal kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.